Here we go, Arsenal bungkus transfer Gabriel Jesus. Gabriel Jesus bakal segera dikenalkan sebagai pemain baru Arsenal. Terkini, Jesus disebut sudah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan klub London tersebut. Ketertarikan Arsenal terhadap Jesus sudah dibicarakan sejak beberapa pekan lalu. Mikel Arteta memang fokus mencari striker baru musim panas ini dan Jesus dianggap sebagai kandidat utama. Situasinya pun mendukung. Manchester City merekrut 2 penyerang baru musim panas ini. Jesus tidak punya ruang jika bersikeras bertahan di Etihad Stadium. Celah inilah yang dimanfaatkan Arsenal. The Gunners berhasil mengalahkan beberapa klub lain dalam pemburuan striker muda Brasil tersebut. Senin 27 Juni 2022 dini hari waktu Indonesia Barat, transfer Jesus ke Arsenal akhirnya dikonfirmasi oleh ahli transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano. Dia menyebut bahwa setiap pihak sudah mencapai kesepakatan. Pemburuan Jesus kali ini tidak terlalu sulit bagi Arsenal. Memang ada beberapa klub yang ikut tertarik, tapi sejak awal Arsenal berada di barisan terdepan. Jesus pun memprioritaskan Arsenal di antara klub-klub lain. Dia sudah mengenal Mikel Arteta, jadi ada alasan lebih untuk percaya pada tawaran Arsenal. Seharusnya transfer Jesus akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Arsenal akhirnya mendapatkan striker baru mereka. Sebelumnya, Sabtu 25 Juni 2022, Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Man City untuk transfer Jesus. The Gunners akan membayar total 45 juta pounds untuk striker 25 tahun tersebut. Bernardo Silva pernah tawarkan diri ke Barcelona. Pemain Manchester City, Bernardo Silva ternyata pernah meminta Barcelona agar merekrutnya beberapa waktu lalu. Pada bursa transfer Januari lalu, Barcelona sukses mendatangkan pemain dari Manchester City, yakni Ferran Torres. Kala itu, Ferran Torres ditebus seharga 55 juta euro atau sekitar 860 miliar rupiah dan dikontrak hingga 2027. Di tengah-tengah proses perekrutan tersebut, ternyata ada satu kisah menarik yang datang dari rekan setim Ferran Torres, yaitu Bernardo Silva. Dilansir dari laman Mundo Deportivo, pada saat itu Bernardo Silva meminta pihak Barcelona agar merekrutnya. Momen itu terjadi saat beberapa perwakilan Blaugrana berada di Manchester untuk merampungkan transfer Ferran Torres. Permintaan Bernardo Silva pada saat itu dianggap candaan oleh pihak Los Azulgranas karena pesan yang dikirim sangat singkat. Akan tetapi beberapa hari kemudian, salah satu utusan Barca mendapati pesan dari Bernardo yang berisi keinginan sang pemain untuk merapat ke Camp Nou. Pesan tersebut diperkuat oleh agennya Jorge Mendes dan disampaikan kepada petinggi Barcelona termasuk Joan Laporta. Kemungkinan Bernardo Silva ke Barcelona bisa saja terwujud di bursa transfer kali ini jika benar mereka melepas Frenkie de Jong ke Manchester United. CEO Manchester City, kami tidak terobsesi juara Liga Champions. Menjadi juara Liga Champions menjadi target utama Manchester City semenjak dikuasai Sheikh Mansour pada 2008 silam. Akan tetapi hingga saat ini The Citizens masih belum bisa menjadi raja Eropa. Meski telah ditangani pelatih bertangan dingin dalam sosok Pep Guardiola dan memiliki skuad bertabur bintang. CEO The Citizens Ferran Soriano mengatakan bahwa timnya tidak terobsesi menjadi juara Liga Champions. Soriano menilai keberuntungan memegang faktor yang cukup besar dalam perjalanan setiap tim di kompetisi Eropa. Lebih lanjut, Soriano mengatakan bahwa tampil dominan di kompetisi domestik merupakan target utama City setiap musimnya. Ia mengaku sudah cukup puas dengan dominasi The Citizens di Premier League selama beberapa musim terakhir. Menjadi juara Liga Champions tidak menjadi tujuan utama kami setiap musimnya, karena saya percaya keberuntungan memegang peranan penting di Eropa. Kami bisa tampil luar biasa sepanjang musim dan tampil buruk di semifinal, kemudian tersingkir. Siapapun yang menjadi juara di Liga, mereka adalah tim terbaik musim itu. Secara internal kami selalu memprioritaskan Liga di atas segalanya. Gelar Liga Champions adalah trofi bonus yang tentu saja ingin kami menangkan, tapi kami butuh keberuntungan besar untuk menjadi juara dan kami tidak mau terlalu terobsesi.
Kasus Pogba dan Lukaku jadi contoh. Man City disarankan lepas Sterling. Manchester City disarankan untuk melepas Raheem Sterling musim panas ini. Meski tidak mendesak, kepergian Sterling seharusnya menguntungkan semua pihak. Sterling memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di Etihad Stadium. Kabarnya, winger Inggris itu menolak menaikkan kontrak baru karena menuntut kenaikan gaji signifikan. Di sisi lain, Man City mulai mendapati bahwa level permainan Sterling terus menurun. 2 musim terakhir, Sterling bukan lagi starter yang tidak tergantikan dalam tim Josep Guardiola. Situasi Sterling ini diamati oleh klub-klub rival. Teranyar kabarnya Chelsea tertarik merekrut sang pemain jika Man City mau menjual. Menjual Sterling ke Chelsea tentu beresiko bagi Man City. Transfer ini berarti Man City akan memperkuat rival secara langsung. Sterling mungkin berbalik menyulitkan mereka musim depan. Di sisi lain, menurut Paul Robinson, Man City harus menengok kasus Paul Pogba dan Romelu Lukaku baru-baru ini. Mereka harus menjual Sterling selagi bisa. Saya tidak suka ketika pemain memasuki 12 bulan terakhir dari masa kontrak mereka. Coba lihat berapa besar kerugian yang disebabkan Paul Pogba untuk Man United. Lihat berapa besar kerugian yang disebabkan Lukaku di Chelsea. Kedua klub itu telah kehilangan puluhan juta untuk 2 pemain tersebut. Itu menggelikan. Man City tidak bisa membiarkan risiko itu dengan Sterling. Memang benar bahwa Man City tidak butuh uangnya, tapi Anda tidak akan mau memiliki pemain di ruang ganti yang sebenarnya tidak ingin berada di sana. Mereka harus mencari solusi. Mereka harus memasang harga dan membiarkan dia pergi. Tentu mereka tidak mau menjualnya ke rival, tapi itu lebih baik daripada memiliki pemain yang tidak bahagia dalam tim dengan beban gaji besar.